Halo, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Mari, Bu, silakan masuk. Silakan duduk, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Apakah duduknya sudah nyaman, Bu? Iya, Bu, sudah. Baik, Bu. Sebelumnya, perkenalkan saya Bidan Kudu Putri yang bertugas pada pagi hari ini ya, Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dan dengan Ibu Friska, Bu. Oh, dengan Ibu Friska ya, Bu. Untuk usianya berapa tahun, Bu? 24 tahun, Bu. 24 ya, Bu. Untuk alamatnya di mana, Bu? Nah, di Jepara, Bu. Oh, baik. Untuk alamatnya di Jepara ya, Bu. Nah, baik Bu. Jadi di sini saya sudah pastikan keadaan atau privasi Ibu sudah aman ya Bu, karena saya sudah menutup pintu dan tirai ya Bu. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Nah, untuk tujuan kedatangan Ibu di sini, apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi begini ya, Bu. Saya itu kan baru kehamilan pertama. Terus saya itu kan takut, Bu. Bingung gitu mau makan apa. Soalnya takut salah makan, Bu. Oh, jadi begitu ya Bu, ini kehamilan Ibu yang pertama ya. Jadi Ibu bingung mengonsumsi makanan apa yang cocok untuk Ibu. Begitu ya Bu? Iya, Bu, benar. Nah, baik Bu, sebelumnya saya akan menjelaskan makanan yang cocok dan memiliki gizi yang baik untuk pemenuhan gizi Ibu ya. Nah, sebelumnya itu saya akan membagikan atau men-share screen sebentar di layar ini. Uh, Let's feed tentang kebutuhan gizi pada ibu hamil ya, Bu. Baik, Bu. Nah, baik, Bu. Nah, baik, Bu. Untuk share screen-nya apa sudah terlihat, Bu? Ya, Bu, sudah. Nah, baik, Bu. Sebelumnya di sini terdapat pada kebutuhan gizi pada ibu hamil ya. Nah, sebelumnya tuh kita harus mengetahui apa sih itu gizi ibu hamil. Nah, gizi ibu hamil itu uh, di sini terdapat menjelaskan berupa makanan yang berbentuk padat, cairan, berserat, yang merupakan kebutuhan pokok bagi ibu hamil. Nah, yang berfungsi sebagai tenaga dan menghasilkan energi, menyediakan materi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjelaskan proses-proses metabolisme di dalam tubuh ibu. Nah, kemudian di sini juga ada dampak kekurangan gizi pada ibu. Jadi pada saat hamil, ibu perlu mengonsumsi makanan yang bergizi. Jika tidak, itu akan berdampak kekurangan gizi. Nah, di sini terdapat dua ya Bu, masalah pada kondisi ibu hamil jika kekurangan gizi. Nah, yang pertama itu kekurangan gizi pada trimester 1 dan trimester 2. Nah, pada trimester 1 ini nanti akan bisa saja terjadi kejadian pada bayi ibu, bisa saja lahir prematur, dan juga kematian ya Bu, kematian pada bayi ibu dan kelainan pada sistem saraf pusat ibu itu pada yang trimester pertama ya Bu. Nah, kemudian untuk trimester yang kedua dapat menghambat pertumbuhan janin yang tidak berkembang sesuai usia kehamilan ibu. Nah, kemudian ya ada macam-macam kebutuhan gizi ibu hamil. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, Bu. Nah, di sini tuh ada berbagai macam kebutuhan gizi ibu hamil yang terdapat, misal ada karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, zat besi, asam folat, zat seng, dan kalsium ya, Bu. Nah, yang pertama itu ada karbohidrat ya, Bu. Nah, saya akan menjelaskan dari karbohidrat ini merupakan sumber utama untuk tambahan kalori yang dibutuhkan selama kehamilan.
pertumbuhan dan perkembangan janin selama dalam kandungan itu sangat membutuhkan karbohidrat ya Bu, sesuai sebagai sumber kalori utama. Nah, dalam karbohidrat ini seperti roti, sereal, nasi, dan pasta. Jadi selain mengandung vitamin dan mineral, karbohidrat kompleks juga ini meningkatkan asupan serat yang dianjurkan selama hamil ya Bu. Kemudian selain karbohidrat ada lemak. Nah, lemak ini adalah pertumbuhan dan perkembangan janin selama kandungan membutuhkan lemak sebagai sumber kalori juga Bu. Nah, ini sumber kalori utama. Nah, lemak ini merupakan sumber tenaga yang vital dan untuk pertumbuhan jaringan plasenta. Kemudian pada kehamilan yang normal, kadar lemak dalam aliran darah akan meningkat pada trimester ketiga. Nah, kemudian ada protein. Nah, kebutuhan protein bagi ibu hamil ini sekitar 60 gram, Bu. Nah, yang artinya di sini wanita hamil itu butuh protein 10-15 gram. Nah, berfungsi untuk membentuk jaringan baru, zat pembangun, pengganti sel-sel yang rusak, dan merupakan bagian penting di dalam plasma sel. Protein juga tersedia sebagai cadangan makanan. Nah, kemudian ada mineral dan vitamin. Nah, di sini tuh ibu hamil sangat membutuhkan yang namanya mineral dan vitamin ya, Bu. Nah, mengapa demikian? Karena vitamin dan mineral ini dibanding sebelum hamil, tambahan zat gizi lain yang penting untuk membantu proses metabolisme energi. Nah, kebutuhan vitamin A dan C juga meningkat, terutama magnesium dan zat besi. Kemudian ada zat seng. Nah, zat seng ini ibu hamil yang memiliki kadar zat seng rendah dalam makannya berisiko melahirkan prematur. Jadi zat seng ini dapat ditemukan di beberapa makanan seperti kacang-kacangan, gandum yang utuh ya, Bu. Nah, kemudian ada zat besi. Nah, zat besi ini dibutuhkan untuk memproduksikan HB selama kehamilan. Jadi volume darah bertambah untuk menampung perubahan pada tubuh ibu hamil dan pasokan darah bayi. Nah, zat besi ini diperoleh dari berupa makanan seperti daging, sayuran hijau, dan buah-buahan, maupun sereal ya, Bu. Nah, kemudian berikutnya ada asam folat. Nah, asam folat ini merupakan vitamin B yang memegang peranan penting dalam perkembangan janin. Jadi asam folat ini sangat diperlukan terutama sebelum kehamilan dan pada awal kehamilan. Folat dapat diperoleh dari sayuran hijau seperti bayam dan juga buah-buahan dapat dibuat dalam jus apel, jus jeruk, dan banyak lagi lainnya ya, Bu. Nah, kemudian ada kalori. Nah, kalori ini selama hamil, ibu hamil itu membutuhkan tambahan energi atau kalori untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, juga plasenta, jadi jaringan payudara, cadangan lemak untuk perubahan metabolisme yang terjadi di trimester 2 dan 3. Nah, kemudian kebutuhan kalori ini, tambahan ini berkisar 300 kalori per hari dibanding saat tidak hamil. Kemudian ada kalsium. Nah, kalsium ini ibu hamil dan bayi membutuhkan kalsium untuk menguatkan tulang dan gigi. Kalsium ini dapat diperoleh dari sayuran, buah-buahan, kecap, daging, unggas, dan lain-lainnya, Bu. Nah, kemudian kebutuhan kalsium ibu hamil ini sekitar 1000 miligram per hari kalsium dapat diperoleh dari roti dan susu ya, Bu. Kemudian ada nih menu sehari-hari ibu hamil. Nah, di sini terdapat kelompok bahan makanan dan porsi-porsinya, Bu. Di sini terlihat dari misalnya roti, sereal, nasi. Nah, porsinya itu bisa 6 piring ya, Bu. 6 piring
atau porsi. Nah, kemudian ada sayuran. Nah, sayuran ini bisa 3 mangkok. Nah, buah bisa 4 potong. Nah, untuk susu, yogurt, dan keju, 2 gelas. Kemudian daging, ayam, ikan, telur, dan kacang-kacangan itu 3 potong, terus 5 sendok teh. Kemudian lemak dan minyak itu 2 sendok makan. Nah, di sini juga terdapat anjuran khusus untuk ibu hamil. Anjuran khusus untuk ibu hamil. Sebelumnya di sini terlihat tabel ya Bu. Ini contoh makanan sehari bagi ibu hamil. Di sini ada bahan makanan, porsi, dan jenis hidangan ya Bu. Bisa terlihat di sini ya Bu. Ada sayuran, buah, tempe, daging, susu, minyak, dan gula ya Bu, dan terdapat porsinya juga. Sini ada makan pagi, makan siang, dan makan malam ya Bu, dan ada makan selingan. Nah, kemudian ada anjuran khusus bagi ibu hamil. Nah, ibu hamil ini dianjurkan untuk mengonsumsi sedikitnya 2 gelas susu sehari atau makanan hasil produksi ternak. Nah, dari keanekaragaman bahan makanan itu merupakan kunci dari menu makanan bergizi seimbang bagi ibu hamil. Nah, dari kebutuhan kalori mudah didapat dari tambahan porsi biji-bijian, sayuran, buah, dan susu rendah lemak. Nah, kemudian jika ibu hamil baru mengonsumsi menu bergizi setelah beberapa minggu kehamilan, yang diharapkan ini keterlambatannya tidak melampaui masa trimester kedua ya Bu. Jadi yang merupakan masa pertumbuhan janin terbesar. Nah, kemudian ibu hamil ini tidak dianjurkan untuk makanan yang membuat mual, muntah, atau olahan apapun makanan yang dibakar. Boleh disantap, tetapi harus matang dan tidak dikonsumsi yang bagian-bagian gosong atau bagian hitamnya, Bu. Itu tidak dianjurkan ya, Bu. Kemudian tidak dianjurkan juga untuk mengonsumsi alkohol, kopi, dan selama masa kehamilan ibu. Karena kurang mengandung zat gizi dan kemungkinan memberikan efek negatif bagi ibu hamil selama masa kehamilan ibu. Nah, baik Bu, tadi di sini untuk penjelasan dari hasil share screen saya sudah selesai ya Bu. Nah, jadi setelah saya menjelaskan apa yang saya sudah bagikan di layar ini, sampai di sini apakah Ibu sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan, Bu? Iya, Bu. Baik Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada, Bu. Oke, baik Bu. Jika tidak ada, berarti Ibu sudah paham ya Bu dengan penjelasan saya. Maka dari sini saya izin bertanya apakah Ibu sudah paham dan mendengarkan penjelasan saya. Saya izin bertanya ya Bu. Baik, Bu. Nah, baik Bu. Zat makanan yang dibutuhkan
ibu hamil itu apa saja ya Bu setelah saya jelaskan tadi? Baik Bu, berdasarkan yang saya dengarkan tadi, makanan yang cocok untuk ibu hamil itu yang pertama mengandung protein, terus mengandung lemak, mengandung vitamin, terus mengandung Oke, baik Bu. Jadi Ibu sudah benar-benar mengerti ya Bu dengan penjelasan saya tadi. Jadi baik Bu, jika tadi Ibu sudah benar-benar paham dan tidak ada pertanyaan, saya sangat mengucapkan terima kasih untuk Ibu untuk kerjasamanya. Ibu sudah sangat kooperatif sekali dalam mendengarkan penjelasan saya, Bu. Ya Bu, terima kasih juga ya Bu. Berkat Ibu saya bisa tahu makanan yang cocok untuk saya konsumsi. Ya baik Bu, sama-sama. Nanti sekitar 1 bulan lagi Ibu bisa kembali di sini ya Bu, atau Ibu merasa tidak enak badan atau keluhan apa aja, Ibu bisa langsung konsultasi kembali di saya Bu. Saya dengan senang hati saya bisa membantu Bu. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Begitu saya permisi ya Bu. Bu, terima kasih juga. Saya pamit pulang dulu ya Bu. Ya Bu, hati-hati ya Bu. Baik Bu, terima kasih.